Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyebab rugi di saham sesi 1. Jadi banyak penyebabnya, cuman ini yang pertama. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami terus berkembang. Yang pertama adalah ingin cepat kaya. Jadi mindset orang-orang di saham itu rata-rata ya, hampir semua lah, itu ketika masuk di saham itu bayangannya 1 tahun itu 100% naiknya. Bahkan ada yang beranggapan ya 1 bulan 100% gitu. Ada juga yang beranggapan seminggu 100%. Itu bayangan-bayangan yang ya tidak salah juga. Cuman kalau kita punya mindset itu, Anda akan rugi di saham. Kenapa? Kami akan jelaskan. Jadi, memang orang yang berpikiran seperti ini ada dasarnya. Dasarnya apa? Ini ada saham yang seminggu aja naiknya 10%. Ya, ini seminggu, rentangnya 1 week, kenaikannya 10%. Bahkan di saham itu memang ada yang 1 hari naik 10% itu ada. Gitu. Jadi ketika kita mengakumulasi misalkan 1 hari 10%, ya, kemudian kali 20 hari dalam sebulan, hari aktif maksudnya, maka menjadi 200%. Maka bayangan kita mengatakan, oh 1 bulan itu bisa naik 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Ya, itu ya oke lah. Cuman untuk mencapai tahap itu Anda harus berdarah-darah sekali latihannya dan lain sebagainya. Nah, kita coba realistis ya. Kami akan mengatakan realistis ini. Fakta sebetulnya di pasar modal, ya, Warren Buffett aja yang cukup terkenal, kami ambil dari beragam sumber di internet ya, yang orang paling kaya di dunia, yang pernah menduduki orang paling kaya di dunia karena saham, itu memiliki kenaikan setiap tahun itu sekitar 24%. Ya, itu setiap tahun loh ya, bukan setiap bulan. Ya. Kemudian kalau kita baca koran, itu rata-rata mengatakan setahun di pasar modal itu untungnya 14-15% per tahun. Jadi enggak sefantastis itu. Central Securities ya Amerika itu juga hanya 14,5%. Tapi dia compounding efek, maksudnya apa? Ada dividen masukin lagi. Jadi akhirnya gulungannya jadi sangat besar, 14,5%-nya itu. Nanti kalau Anda bingung dengan maksud kami ini, Anda bisa lihat video kami tentang keajaiban pasar modal. Ya. Nah, kami sendiri itu memiliki keuntungan rata-rata 16% di pasar modal. Jadi enggak wah sekali lah. Kalau misalkan ada yang mengatakan gini, oh saya 50%, itu pasti biasanya nggak konsisten. Maksudnya apa? Tahun ini 50%, tahun depan bisa jadi 10%, 5%. Nah ini kan yang konsisten ya. Kita ambil rata-rata konsisten ya. Kami juga sekitar segini toh, nggak begitu besar. Nah karena orang berpikir bahwasannya pasar modal itu membuat orang cepat kaya, maka pada akhirnya orang berpikir menjadi yang namanya arah hunter. Arah hunter itu apa? Mencari saham-saham yang mau auto reject atas. Jadi naiknya 25% sehari atau 35% sehari. Itu kerjaannya seperti itu. Bayangannya ya seperti tadi, 10% sehari 1 bulan 200%. Ada yang naik menclok, naik lagi menclok, dan seterusnya. Padahal ini ya, kami ambil contoh nggak usah yang ala lah, yang biasa aja lah gini ya. Kalau Anda pintar di pasar modal atau sudah terbiasa di pasar modal, Anda pasti beli di sini, ya, atau akumulasi sejak di sini. Ya, kalau trading yang udah mahir ya di sini biasanya 808 ya. Trader udah mahir itu. Nah, biasanya kalau arah hunter atau orang yang baru masuk kemudian nyari saham, itu biasanya ketika di sini, wah,
mulai naik nih. Nah, feeling Anda ketika naik sampai di sini itu pasti pengen nggak mau lepas. Kenapa? Karena bayangannya pasti naik lagi. Padahal setelah itu akan terjadi penurunan, konsolidasi. Kenapa? Karena yang di sini pengen lepas, ya otomatis turun. Gak mungkin naik terus itu. Nah, mencelok lagi ke saham yang lain. Contoh saham yang ini ya. Misalkan pola seperti ini wajar kok menurut kami di pasar modal itu, karena kapitalisasinya kecil, sentimennya besar, sentimen minyak ini. Biasanya kalau fundamentalis biasanya belinya di sini nih, akumulasi lama gitu. Trader biasanya mulai di sini atau ketika naik di sini nih, saat naik. Anda arah hunter itu kemudian beli di sini biasanya, karena udah mulai keluar tuh di sinyal-sinyal namanya ini lagi naik gitu. Beli, Anda anggap kan pengennya chartnya seperti ini kan, naiknya gus gitu, dimainin sama big money, turunin. Set, biasanya orang ngomong di sini nih, oh pumpung lagi koreksi nih, beli gitu kan. Orang pada beli, tuh kan naik, apakah yang di sini melepas? Enggak lepas dia. Bayangannya lagi-lagi kayak gini, dimainin sama big money tuh, turun pelan-pelan sampai Anda muntah-muntah, jual, tarik lagi sampai top seperti ini nih. Nggak kapok dia, misalkan wah beli di sinilah, aduh turun lagi gitu. Jadi itulah kenapa banyak orang yang pada akhirnya rugi di saham, karena polanya seperti itu. Ingat, saham itu butuh psikologi yang matang, analisa yang matang, kemudian kesabaran yang tinggi. Saya selalu mengatakan saham itu bisa dianalisa ya. Ingat kata kuncinya itu. Jadi orang yang pengen kaya di pasar modal pada akhirnya nggak mau menganalisa. Jadi apa kelemahannya? Orang-orang yang biasanya ingin cepat kaya di saham itu tidak tahu kenapa sahamnya naik dan tidak tahu kenapa saham turun. Jadi hanya beli aja, beli, nggak tahu kenapa kau milih saham ini, pokoknya karena naik gitu aja, nggak tahu sebabnya. Kalau Anda mengatakan ini saham gorengan, bisa dianalisa. Saya katakan walaupun saham gorengan sekolesterol tinggi apapun bisa dianalisa. Ada analisa volume, ada analisa bandar-mologi, ada analisa teknikal dan lain sebagainya. Tinggal yang membedakan itu berani atau enggak masuk di situ yang resikonya cukup tinggi ya. Nah, ingat, pasar modal itu bisa dianalisa sehingga kita bisa tahu kapan saham naik dan kapan turun. Nah, tapi banyak orang yang nggak mau menganalisa karena prinsipnya pengen cepat kaya. Makanya grup-grup yang rekomendasi itu laris. Ya karena sekali lagi orang prinsipnya pengen cepat kaya. Nah, ini quote yang paling penting. Saham itu memang tempat untuk kaya, tapi bukan untuk cepat kaya. Karena sesuatu yang ingin cepat-cepat itu pada akhirnya temannya setan. Ya ingat aja itu. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Semoga saham Anda hijau dan kita selalu belajar untuk mendapatkan cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.